Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 3 September 2020, peringatan Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Selamat pesta nama untuk lingkungan Gregorius Agung, wilayah 4 Paroki Bintaro Jaya. Juga untuk saudara-saudari yang merayakan pesta nama pelindung Santo Gregorius. Gregorius dilahirkan tahun 540 di Roma dalam keluarga bangsawan Kristiani yang sangat-sangat saleh. Sebagai seorang anak keluarga bangsawan, Gregorius mendapatkan pendidikan dari guru-guru yang terbaik. Ia adalah seorang pelajar yang sangat cerdas dan berprestasi. Bahkan dalam usianya yang masih amat muda, ia telah diangkat menjadi prefektur atau wali kota di kota Roma. Ketika ayahnya meninggal, Gregorius sangat sedih melihat jasad ayah yang dicintainya terbujur kaku. Menyadarkan Gregorius akan kefanaan dunia, Gregorius lalu memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ketika Paus wafat, Diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya. Gregorius sama sekali tidak menginginkan kehormatan seperti itu. Ia berusaha untuk menolak. Namun semua orang hanya menginginkan Gregorius untuk menjadi paus. Selama 14 tahun kemudian, Gregorius mampu memimpin gereja dengan sangat gemilang. Walau kesehatannya tidak prima, namun Gregorius merupakan salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Ia menulis banyak buku dan juga merupakan seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengubah, mengumpulkan dan membukukan lagu-lagu liturgi. Hingga sampai saat ini nyanyian liturgi tersebut masih tetap diasosiasikan dengan dirinya, yakni lagu-lagu Gregorian. Ia adalah paus pertama yang menyebut dirinya dan melaksanakan sebagai hamba dari para hamba Allah atau Servus Servorum Dei. Santo Gregorius wafat pada tanggal 12 Maret tahun 604. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan firman hari ini dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka datang
lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai saat ini engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika sekolah dasar, di hari Sabtu ada ekskul berenang. Saya sedih sekali karena saya nggak bisa renang. Teman-teman saya yang lain sudah pinter-pinter berenang karena mengikuti ekskul ini dari kelas 3 SD. Sedangkan saya baru ikut ekskul ini di kelas 6. Setiap kali berenang, saya pasti minum air kolam renang. Karena tidak bisa mengambil napas saat berenang. Jadi tahan napas sekuat-kuatnya. Kalau nggak kuat, minum deh tuh air kolam. Namun satu kali teman sekelas saya bilang demikian. Lu nggak akan bisa kalau hanya di tempat cetek. Coba deh di tempat yang dalam. Saya memberanikan diri ke tempat yang dalam. Ada tulisan di sana, hati-hati khusus orang yang bisa berenang. Karena kedalamannya 2,5 meter. Saya punya pikiran ketika saya nyebur pasti saya akan menggerakkan seluruh badan saya. Dan akhirnya saya bisa berenang. Dan betul dengan nekat saya nyebur. Cas! Dan hasilnya saya tenggelam. Lalu segera safeguard menolong saya dan dibawa ke pinggir kolam. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan. Namun dari pengalaman ini membuat saya bisa berenang dan akhirnya tidak takut lagi untuk berenang di tempat yang lebih dalam. Sahabat setia Gowori, hari ini firman Tuhan indah sekali. Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan selesai mengajar, ia berfirman kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lah, nggak capek kah Tuhan? Baru selesai mengajar dan kini mau bekerja lagi untuk menangkap ikan. Inilah yang dibuat oleh Yesus. Tidak mempertentangkan antara karya pelayanan dan pekerjaan. Banyak orang mempertentangkan antara karya pelayanan dan kerja hingga akhirnya memilih yang menguntungkan saja. Padahal karya pelayanan dan kerja seperti sekeping uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah pengungkapan iman yang nyata dalam hidup. Alhasil, mereka yang setia dalam karya pelayanan dan kerja mendapat banyak sekali ikan hingga membuat jala mulai koyak. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, ada lagu yang mengatakan demikian. Saya sampai ketukar-tukar dengan lagu ini. Ada yang mengatakan, "Kerja buat Tuhan selalu manis." Iya, kerja buat Tuhan pasti selalu manis dan berbuah berkat. Namun lagu yang ingin saya kutipkan dalam renungan hari ini demikian lagunya. Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil saya ada, saya kerja di ladangnya Tuhan.
Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saudari-saudaraku, sahabat setia Go Warrior dikasihi Tuhan, semoga kita tidak lagi mempertentangkan antara karya pelayanan dan kerja. Apapun yang kita buat, itulah sebagai ungkapan iman kita yang paling nyata. Pelayanan juga kerja kita, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.